Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Bintang Ariantri Prananjaya, spesialis kedokteran jiwa. Saya adalah dosen di bagian ilmu kedokteran jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Program studi profesi dokter atau pendidikan untuk meraih gelar dokter. Di program studi profesi dokter, mata kuliah ilmu kedokteran jiwa memiliki 4 SKS. Nah, tujuan dari pendidikan profesi dokter adalah menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan klinik sesuai dengan etika profesi dalam memecahkan masalah kesehatan pasien, mampu mengelola kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif, preventif, dan kuratif maupun rehabilitatif, mampu melaksanakan pengabdian pada masyarakat, penelitian, dan pengembangan ilmu. Adapun area kompetensi yang harus dicapai merujuk kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang meliputi sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun capaian kompetensi di dalam ilmu kedokteran jiwa ada 2 jenis, yaitu capaian kompetensi penyakit dan capaian kompetensi keterampilan. Untuk masing-masing capaian kompetensi terbagi menjadi 4 tingkat. Yang pertama itu adalah tingkat pertama, mengetahui dan menjelaskan penyakit. Jadi dalam hal ini, mahasiswa hanya wajib mengetahui dan mampu menjelaskan penyakit yang ada dalam ilmu kedokteran jiwa. Tingkat 2, pernah melakukan atau pernah mendemonstrasikan. Tingkat 3, pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervisi. Tingkat 4, mampu melakukan secara mandiri. Nah, pendidikan profesi dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan dengan total 5 minggu. Untuk ilmu kedokteran jiwa, ada 2 rumah sakit pendidikan, yaitu Rumah Sakit Ernaldi Bahar dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumsel Siti Fatimah, dengan masing-masing masa studi adalah 2,5 minggu. Selama pandemik, sistem pembelajaran disesuaikan dan merupakan kombinasi sistem pembelajaran daring dan luring. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran infeksi, baik di Rumah Sakit Al-Nardi Bahar maupun di Rumah Sakit Umum Siti Fatimah. Nah, di kedua rumah sakit tersebut, mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan akan mengikuti 1 orang dosen pembimbing atau dosen pendidik klinis dengan rasio 1:5. Jadi, 1 orang dosen itu akan diikuti oleh 5 orang mahasiswa. Saya sendiri merupakan dosen pembimbing yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah. Selama 2,5 minggu pertama, mahasiswa akan menjalani pembelajaran di Rumah Sakit Umum Siti Fatimah. Proses pembelajaran terdiri dari kegiatan bimbingan yang terjadwal, kegiatan ilmiah, bisa berupa laporan kasus, referat, atau jurnal, bedside teaching, dan mini CX, yaitu proses pemeriksaan psikologis, bisa langsung ke pasien atau melalui metode bermain peran. Nah, bagaimana saya mendelivery proses pembelajaran ini? Di hari pertama, saya akan memberikan introduksi atau pengenalan mengenai sistem pembelajaran di bagian ilmu kedokteran jiwa. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai peraturan umum, peraturan khusus, dan metode pembelajaran itu sendiri, serta penilaian atau assessment dan umpan balik yang harus diberikan oleh mahasiswa terhadap saya. Sejak pandemi, untuk kegiatan bimbingan terjadwal biasanya dilakukan via daring, karena proses pembelajarannya adalah student center. Maka saya meminta mereka untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan presentasi, dan membuat materi presentasi sendiri, tentu saja di bawah bimbingan saya. Kegiatan bimbingan terjadwal terbagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi presentasi, sesi diskusi di antara mereka sendiri, dan sesi expert, yang akan diisi oleh saya sebagai dosen pembimbingnya. Pada saat sesi bimbingan terjadwal, saya melakukan interaksi kepada mahasiswa saya dengan meminta mahasiswa yang bertanya untuk menjelaskan kembali apa yang telah dijawab oleh temannya, sehingga saya mengetahui apakah mahasiswa yang bertanya mengerti jawaban yang diberikan oleh temannya. Atau kadangkala saya juga bertanya kepada mahasiswa yang lain yang tidak presentasi untuk memberikan pendapatnya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan bedside teaching dan mini CX, adalah metode belajar dengan melakukan pemeriksaan langsung kepada pasien di bawah supervisi dosen pembimbingnya, yaitu saya. Kegiatan ini dilakukan pada hari di mana saya bertugas di poliklinik atau unit gawat darurat. Apabila terdapat pasien di poliklinik atau unit gawat darurat yang penyakitnya adalah kompetensi dengan 3 atau 4, maka mahasiswa akan diminta untuk melakukan proses pemeriksaan atau wawancara psikiatri, tentu di bawah supervisi oleh saya.
Nah, agar proses pemeriksaan ini dilakukan secara benar, sebelum mereka bertugas di poliklinik atau unit gawat darurat, saya akan memberikan contoh bagaimana melakukan pemeriksaan yang benar melalui video untuk mengingatkan kembali kepada mahasiswa. Karena proses pemeriksaan wawancara psikiatri pada pasien ini sebenarnya sudah diberikan pada saat pendidikan sarjana kedokteran. Atau saya juga meminta mahasiswa melihat bagaimana saya melakukan pemeriksaan terhadap pasien terlebih dahulu. Setelah itu, mereka diminta mempraktekkan pemeriksaan klinis di antara mereka sendiri atau melakukan wawancara klinis dengan metode bermain peran atau role play. Mahasiswa ada yang diminta berperan menjadi pasien dan dokter dengan skenario kasus yang sudah dipersiapkan, baru kemudian setelah saya nilai mahasiswa siap untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien, yang sebenarnya, saya akan mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan pemeriksaan ke pasien yang sebenarnya. Bagaimana saya tahu bahwa mereka siap melakukan pemeriksaan ke pasien adalah melalui penilaian pemeriksaan klinis atau mini CX yang sudah disepakati oleh bagian ilmu kedokteran jiwa. Jadi ada form khusus untuk menilai bagaimana mahasiswa itu melakukan pemeriksaan klinis. Di sini saya melakukan proses interaksi dengan mahasiswa dengan melakukan tanya jawab kepada mahasiswa dan memberikan umpan balik proses pemeriksaan yang dilakukan oleh mereka. Saya juga meminta mahasiswa yang lain untuk memberikan umpan balik kepada mahasiswa yang berperan sebagai dokter. Yang berikutnya adalah kegiatan ilmiah, bisa berupa laporan kasus pasien, jurnal, atau referat. Dalam hal ini, mahasiswa juga memiliki kewajiban untuk membuat sebuah laporan kasus, biasanya dengan tingkat kompetensi 3 atau 4, atau jurnal, atau referat. Mahasiswa kemudian melakukan presentasi kegiatan ilmiahnya, yang terdiri sama 3 sesi, yaitu sesi presentasi, sesi diskusi, dan sesi expert. Saya melakukan interaksi dengan mahasiswa dengan bertanya kepada mahasiswa dan meminta mereka yang tidak presentasi untuk menjelaskan kembali materi yang dipresentasikan oleh teman-temannya. Untuk memudahkan dalam proses bimbingan, saya membuat grup WhatsApp. Di grup tersebut, mahasiswa dapat bertanya dan berdiskusi dengan saya mengenai kasus pasien, kegiatan ilmiah, dan berbagai hal lainnya. Saya menekankan kepada mahasiswa bahwa komunikasi adalah hal yang penting. Jadi, jika ada hal yang ingin didiskusikan, baik itu yang sifatnya akademik maupun personal, dapat didiskusikan kepada saya. Tentu, karena ini adalah bagian ilmu kedokteran jiwa. Sebisa mungkin menerapkan sistem pembelajaran yang terbuka, santai, namun tetap bertanggung jawab, sehingga bisa meminimalisir tekanan mental yang dihadapi oleh mahasiswa selama proses pembelajarannya. Selanjutnya, untuk metode assessment dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama adalah penilaian ilmiah, penilaian keterampilan melakukan pemeriksaan, dan ujian akhir. Namun, di Rumah Sakit Siti Fatimah, penilaian yang dilakukan adalah berupa penilaian ilmiah dan keterampilan melakukan pemeriksaan klinis. Penilaian dilakukan secara langsung oleh saya dengan menggunakan lembar checklist yang sudah dipersiapkan oleh bagian ilmu kedokteran jiwa. Untuk umpan balik, pada setiap akhir stase, saya memberikan umpan balik yang wajib diisi oleh mahasiswa untuk bahan introspeksi saya. Umpan balik tersebut akan dibicarakan dengan staf lain dalam rapat bagian yang diadakan setiap bulannya, untuk membuat rencana apa saja yang harus diperbaiki terkait dengan umpan balik yang diberikan mahasiswa. Demikianlah deskripsi narasi mengenai bagaimana saya memberikan pengajaran kepada mahasiswa. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan bagaimana saya melakukan hal tersebut di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Bintang Aroyantri, spesialis kedokteran jiwa. Terima kasih dok atas kesempatannya untuk hadir pada ilmiah pagi hari ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dokter muda sekalian. Baiklah, di sini saya Santri Anggrahi Topik beserta dua rekan saya, Guti Farid Amda, akan mempresentasikan laporan kasus tentang skizofrenia paranoid. Baik, langsung saja. Next. Ini ada outline kami, ada pendahuluan, status pasien, tinjau pustaka, dan analisis kasus. Pertama, untuk pendahuluan, skizofrenia adalah suatu gangguan psikotik dengan gangguan utama pada proses pikir, serta disharmonisasi antara proses pikir, afek atau emosi, kemauan dan psikomotor disertai distorsi kenyataan, terutama karena waham dan halusinasi. Asosiasi terbagi-bagi sehingga muncul inkoherensi
afek dan emosi inadequat, serta psikomotor yang menunjukkan penarikan diri, ambivalensi, dan perilaku bizar. Gangguan jiwa skizofren merupakan gangguan jiwa yang berat dan gawat yang dapat dialami manusia sejak muda dan dapat berlanjut menjadi kronis dan lebih gawat ketika muncul pada lanjut usia. Ini karena menyangkut perubahan pada segi fisik, psikologis, dan sosial budaya. Untuk onsetnya pada laki-laki itu biasanya antara 15 sampai 25 tahun, dan pada perempuan itu usia antara 25 sampai 35 tahun. Berdasarkan Riskesdas tahun 2008 rumah tangga. Apa itu pertanyaannya? Kalau untuk itu pertanyaan yang pertama untuk rawat inap udah jelas ya. Indikasi rawat inap apa ya? Tadi untuk tujuan diagnostik, Dok. Kemudian untuk kalau misalnya pasiennya nggak patuh terhadap farmakoterapi, terus kalau misalnya untuk keamanan pasien juga, kalau misalnya pasiennya sudah ada ide untuk bunuh diri, sama kalau misalnya pasiennya itu sudah tidak bisa mampu mengurus kebutuhan sehari-harinya, Dok. Oke, kalau itu pada pasien ini atau secara general? Secara general, Dok. Oke, secara general, jadi indikasi rawat adalah yang pertama, membahayakan diri sendiri, itu jelas. Membahayakan orang lain. Ya, jadi jatuhnya adalah indikasi gejala. Kemudian, yang kedua, tadi indikasi diagnostik. Kamu nggak bisa nentuin diagnosisnya apa, kecuali kamu rawat pasiennya, misalnya yang memerlukan observasi dalam jangka waktu yang lama, misalnya kayak kasus visum et repertum, gitu ya, pasiennya tenang, gitu. Tapi ternyata dia tersangkut masalah hukum kekerasan misalnya gitu ya. Itu kan sebenarnya kita lihat dari gejalanya, indikasi gejala pasien tenang apa yang dirawat gitu. Tapi tadi untuk kepentingan diagnostik, untuk penegakan diagnostiknya kasus visum et repertum kamu bisa rawat pasiennya. Kemudian yang berikutnya adalah indikasi sosial. Gitu ya, ketika misalnya pasiennya itu tidak bisa merawat atau tidak ada orang yang bisa merawat atau mengawasi dia minum obat, itu bisa jadi sebagai indikasi MRS. Ya, jadi apa namanya? Ketika kalian memutuskan untuk mengatakan kepada pasien atau keluarga bahwa dia harus dirawat, kalian harus mengatakan kepada mereka indikasi rawat itu apa, harus diedukasi, harus dijelaskan, gitu ya, sama seperti yang disampaikan oleh si Amanda tadi. Itu untuk indikasi rawat, ya. Kemudian yang kedua, kenapa yakin bahwa ini skizofrenia paranoid tadi? Jawabannya Guti apa ya, Vincent ya? Untuk kalau yang paranoid itu nggak ada Menghilang, Vincent. izin dokter, untuk yang wahamnya itu berasal dari dirinya sendiri, dokter. Untuk yang kepribadian paranoid. Kalau misalnya yang skizofren paranoid itu ada seperti suara-suara yang menyuruh dia seperti itu, dokter. Tidak ada bisikan-bisikan, dokter, kalau untuk yang kepribadian paranoid. Terus apa lagi? Harus dibedakan ya. Kalau misalnya yang namanya gangguan kepribadian itu kan dia bisa didiagnosis itu ketika usia 18 tahun ke atas ya. Jadi kalau kamu mau eksplorasi apakah wahamnya ini bagian dari kepribadian paranoidnya, kamu harus tanya gimana dia dulu. Jadi riwayat SMA, kemudian riwayat kuliah, riwayat dia sebelum sakit, itu harus kamu dapatkan.
ya. Yang namanya kepribadian paranoid itu spektrumnya sangat luas, mulai dari yang ringan sampai yang berat, mulai dari yang implisit sampai yang eksplisit, dari yang ndak pulok kejingoan sampai yang kejingoan jelas. Ya, ndak pulok kejingoan apa contohnya? Kalau untuk gangguan kepribadian paranoid. Kira-kira. Dia merasa dirinya peka kalau dia tuh gagal, dokter. Iya, gitu. Ya, jadi misalnya dia maju presentasi gitu ya. Kemudian ada yang mengomentari atau ada yang memberikan masukan gitu. Dan masukan itu dianggapnya karena sensitif tadi, karena peka, itu dianggapnya sebagai sesuatu yang mengancam atau suatu bentuk, karena misalnya tidak suka Diony bukan memberikan masukan, tapi ngatoi aku, misalnya seperti itu. Atau, Diony bukan ngasih masukan, sebenarnya niat Diony merendahkan aku, gitu ya. Nah, itu yang tahap ringan. Atau misalnya dia sampai berat, gitu. Dan ketika berat ini bukan tidak mungkin akan berkembang menjadi suatu delusi, waham. Bisa jadi bentuknya skizofrenia paranoid ataupun gangguan waham menetap. Pokoknya gangguan-gangguan jiwa lainnya yang memang ada manifestasi klinisnya itu gangguan waham. Ya, tapi yang pasti yang namanya gangguan kepribadian paranoid ini itu patognomonisnya adalah sudah ada gejala tersebut itu sejak dulu gitu. Entah sejak dia SMP misalnya peka terhadap penolakan, peka terhadap masukan, peka terhadap kritik dan sebagainya gitu. Ya, atau misalnya kalau dia sudah bekerja misalnya sulit memandatkan atau mengamanatkan pekerjaan kepada orang lain gitu karena nggak percaya misalnya orang lain bisa menyelesaikannya atau takut misalnya pekerjaan itu disalahgunakan gitu ya, itu ke arah gangguan kepribadian paranoid. Dan biasanya secara sosial, secara relasi sosial dia masih tetap bisa berjalan walaupun ada kesulitan, ada hambatan-hambatan di situ. Ya. Jadi intinya kalau yang namanya gangguan kepribadian itu kamu harus bisa mengeksplorasi dari dulunya dia memang seperti itu. Dan ketika misalnya ditanya, biasanya yang namanya gangguan kepribadian ketika ditanya kepada orangnya, dia sendiri sebenarnya tidak ngerasa bahwa itu sebagai suatu gangguan. Artinya itu sifatnya adalah ego distonik, bukan ego sintonik, bukan ego distonik. Gitu ya, itu yang namanya gangguan kepribadian. Nah, kalau misalnya dia sudah bentuknya adalah aksi satu atau misalnya kayak skizofrenia paranoid, tentu ada kriteria-kriteria yang memang harus dipenuhi gitu ya. Contohnya adalah tadi selain ada gejala paranoid, kalau skizofrenia kan dia harus ada gangguan fungsi misalnya gitu ya, atau gangguan merawat diri, atau ditambah lagi misalnya ada halusinasi gitu ya. Jadi itu bedanya. Nah, sekarang apa bedanya antara skizofrenia? Oke, silakan dimulai. Satu lagi pasiennya siapa? Fatia juga? Bukan dokter. Siapa? Afia. Biar terlatih. Siapa? Afia dok, nanti satu lagi. Oh, Afia. Oke. Ya, silakan. Siapa dulu nih? Guti dulu, dok. Oke, ya silakan. Selamat pagi, Ibu. Nama saya Selamat pagi, dok. Dr. Guti. Saya yang bertugas di klinik hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Fatia, dok. Usianya berapa, Bu? 21 tahun, dok. Oh, 21. Ya udah kalau gitu saya panggil Mbak aja ya.
Terserah Enak dok. kali, Ibu. Sekarang pekerjaannya apa, Mbak Fatia? Saya mahasiswa, dokter. Oh, mahasiswa. Mahasiswa di mana ya? Di Unsri ini lah, dok, di Palembang. Iya, gitu. Terdiagnosis untuk aksis 3-nya gangguan sosialisasi. Untuk aksis 4-nya untuk aksis 3-nya tidak ada penyakit medis. Untuk aksis 4-nya gangguan sosialisasi, untuk aksis 5-nya untuk aksis 5-nya nilainya masuk ke skala 40 sampai 31. Kemudian untuk rencana terapinya itu dirujuk ke spesialis kejiwaan, Dok. Kita singkirkan dulu mengenai status psikiatrikus ya. Kita bicarakan dulu terkait dengan wawancara. Ada komentar seperti biasa. Sebelum ada yang berkomentar sampai buko, kita udah akan selesai. Silakan. Izin dokter, Ya, mungkin silakan. mau komentari sedikit tadi waktu wawancaranya mungkin Guti ada beberapa pertanyaan yang ditanya berulang-ulang. Mungkin harusnya ditanyakan hal yang lain. Kalau misalnya sudah ditanyakan, terus mungkin untuk yang orientasi tadi harusnya ditanyakan di awal. Mungkin itu saja, Dok. Oke. Pertanyaannya berulang-ulang. Jadi mungkin untuk si Gutinya mungkin ada kurang nanyakan. Tadi kan si Fatia ini bilang ada bisikan, Dok. Nah, mungkin sebelum ada bisikan itu bisa ditanyakan sebelumnya ada kejadian apa pernah melihat apa gitu, atau langsung tiba-tiba ada bisikan gitu. Mungkin itu aja, Dokter. Maksudnya ke arah stresor atau ke arah halusinasi visual? Ya, stresor nih, Dokter. Stresor. Oke. Apa lagi? Itu kan kurangnya. Kalau lebihnya Guti apa? KT. Guti kata Santrio KT. Apa lebihnya Santrio? Ada ya. Setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangannya. Pasti ada. Apa Santrio? Lebihnya sih Guti sama Fatia kayaknya lebih menjiwai perannya, Dokter. Menjiwai sebagai pasien dua-duanya. Fatia sebagai pasien dan Guti sebagai dokternya. Cak mana maksudnya menjiwai itu? Deskripsikan, describe menjiwai. Guti ya, sebagai dokter itu cak mana? Ada. Mungkin dari Gutinya, Dok, dia sudah berusaha mau memahami pasiennya, terus juga dari segi dari segi bicara dan bahasanya itu tidak kaku mungkin, Dokter, dan tidak monoton. Mungkin apa Yunian? Iya nih, Dok. Jadi aneh terpaksa. Oke, ada lagi komentar. Jadi kalau kata Santrio ini lumayan casual, Guti, santai gitu ya, dalam merespon pasien dan tidak monoton gitu. Oke, apalagi komentar. Biar si Guti makin kaya nih.
Izin dokter. Mhm, Mungkin silakan. untuk komentarnya, dari segi wawancara itu sebenarnya sudah bagus. Kak Guti sudah bisa menyesuaikan diri dengan pasien, omongannya juga casual dan tidak juga merasa terintimidasi dengan pasien. Kemudian kekurangannya itu selain pertanyaan yang berulang-ulang, tadi pertanyaan yang berulang-ulang itu membuat pasien merasa dokternya itu tidak memperhatikan pasien. Selain itu, pertanyaannya juga itu terlalu fokus dengan keluhan utama yang tadi disebutkan seperti mendengar suara-suara itu, tidak menggali lebih jauh keluhan-keluhan pasien yang lain. Misalnya Itu seperti aja, apa? dokter. Seperti misalnya keluhan mengusir setannya seperti itu, dokter. Keluhan mengusir setan. Harusnya ditanyanya seperti apa? Gimana cara pasien untuk mengusir setannya. Oke, apalagi? Mungkin itu dulu, dokter. Oke. Guti. Nanti dulu Guti. Fatia. Fatia, gimana perasaan kamu diwawancara dokter Guti? Ya dokter, wawancaranya mungkin lebih santai karena bahasanya itu mengikuti dari bahasa pasiennya. Cuman tadi kayak lebih ngulang-ngulang terus ke keluhan menyerangnya itu dok. Jadi nggak terlalu diekspor ke keluhan yang lainnya dok. Oke. Terus apa lagi? Kalau kamu dapat dokter yang kayak gini, apa respon kamu? Respons emosi kamu apa? Kesel karena ditanya-tanya terus mengenai yang menyerang itu dok. Kesal ya? Ditanya dok. Kalau sudah kesal, respon perilakunya apa? Apa respon perilakunya Fatia? Marah dok. Ya, marahnya cak mana? Marah itu masih ini ya, masih emosi. Cak mana marahnya? Udah tahu, tergantung pasiennya, weh. Beda-beda pasti responnya ya. Tapi overall sih memang pasti marah gitu ya. Kesal paling enggak. Ya, Guti, kamu gimana Guti? Tadi karena udah pasiennya terlalu aktif juga cerita dok, jadi bingung juga mau nanyain yang lainnya, mau nanyain apa ya. Kayaknya pasiennya benar-benar udah terlalu excited nyeritain bahwa dia tuh disuruh-suruh sama ada wahamnya kayak gitu. Jadi pas mau nanya-nanyain ke hal yang lain itu nggak kesampaian tadi, dari ngeblank gitu dok tadi dok. Jadi ngeblank gitu, mau nanyain penyakit yang lainnya gimana